Dalam tradisi pemikiran filsafat, dikenal satu aliran pemikiran filsafat yang disebut skeptisisme. Dari kata skeptisisme, kita sudah menduga bahwa aliran pemikiran filsafat ini mengembangkan pendekatan skeptis, artinya tidak mudah percaya, artinya ragu-ragu terhadap fenomena sosial politik kebudayaan yang tidak bisa dan tidak mungkin begitu saja dipercayai tanpa pernah diajukan serangkaian pertanyaan-pertanyaan kritis, termasuk menguji apakah pandangan-pandangan dan realitas sosial politik kebudayaan itu memiliki kebenarannya, ataukah kita harus ragu dan bersikap tidak percaya bahwa ada pandangan yang bebas kepentingan. Tetapi teman-teman, pandangan skeptisisme sekali lagi berbeda dengan pesimisme. Pesimisme berarti pandangan yang menghilangkan pengharapan. Bahkan pesimisme cenderung menempatkan realitas di sekitar sebagai sesuatu yang negatif, bahkan berisi pandangan yang jahat. Karena itu, orang yang pesimis itu selalu melihat dan kehilangan pengharapan terkait dengan hidup yang baik, hidup yang lebih berarti dalam arah perjalanan yang ia ingin lakukan. Berbeda dari pesimisme, pandangan skeptis sekali lagi justru memompa pengharapan, dan pengharapan itu tersimpan dalam upayanya di balik sikap ragu-ragu dan selalu kritis mempertanyakan realitas. Maka ia ingin mengajukan pandangannya sendiri untuk perubahan sosial yang lebih berarti. Nah, saya ingin mengajukan sebuah tesis. Ketika rezim pemerintahan Prabowo digoyang dengan pertanyaan bahwa mantan Presiden Jokowi tetap cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran, rasanya pandangan seperti itu hanya lahir dari sikap pesimisme dan bukan sebuah skeptisisme. Kita ingin membahas bagaimana pandangan-pandangan pesimisme yang dimunculkan dari beberapa tokoh yang sering kali kita temukan dalam realitas politik tanah air kita. Itu adalah pandangan yang sebetulnya tidak harus kita dengarkan. Bahkan kita anggap pandangan-pandangan itu hanya sekadar sampah belaka. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat dalam rangka membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, upaya menggoyang rezim pemerintahan Prabowo Subianto salah satunya dipakai untuk membuat pemimpin bernama Prabowo Subianto itu sedang mengalami problem internal serius terkait dengan ketidakmandiriannya atau hilangnya independensi seorang Prabowo karena dianggap mantan Presiden Joko Widodo masih cawe-cawe dalam masa pemerintahan Prabowo Gibran. Sinyal itu dianggap terlihat ketika orang-orang yang ada dalam pemerintahan Jokowi tetap mendapatkan posisi-posisi penting dan strategis dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Sosok Gibran juga dianggap memberi konsesi besar bahwa Prabowo Subianto tidak boleh lepas
dari kungkungan dan cengkraman terhadap orang-orang Joko Widodo. Karena apa? Karena Prabowo dan Gibran adalah orang yang dianggap punya kedekatan dan bahkan mereka terpilih oleh karena jasa besar seorang Joko Widodo. Pandangan seperti ini, teman-teman, sengaja dihembuskan oleh kalangan tertentu yang saya katakan berulang-ulang sebagai kumpulan para nyinyir, atau kalau toh disebut sebagai kumpulan para guru nyinyir, maka mereka sebetulnya sedang membangun satu pandangan, wacana, pemikiran yang hanya ingin mengeluarkan statement yang data-datanya berangkat dari perspektif disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kita bahkan lebih tajam bisa mengatakan pandangan-pandangan seperti itu sebetulnya sampah belaka. Mengapa demikian, teman-teman? Karena realitas politik tanah air kita, harus kita akui bahwa sosok yang bernama Prabowo Subianto adalah orang yang punya independensi. Ia adalah presiden yang terpilih dan telah dilantik secara sah sebagai pemilik hak prerogatif terhadap orang-orang yang duduk dan layak dan pantas untuk menempati pos jabatan-jabatan tertentu. Karena itu, dalam insting politik seorang Prabowo, tanpa harus diintervensi, sekalipun itu dari mantan Presiden Jokowi, saya ingin mengatakan Prabowo Subianto adalah manusia merdeka. Ia tidak perlu melakukan proses yang sama sekali tidak berbasiskan pada kekuatan konstitusional yang dimiliki oleh seorang Prabowo. Ia rasanya harus menjadi pemimpin yang betul-betul melakukan tugasnya sebagai presiden tanpa harus kehilangan kemandirian atau independensi. Dan dalam konteks ini, saya lebih percaya bahwa penetapan orang-orang yang duduk dalam kabinet Prabowo bersama dengan Gibran itu lebih memperlihatkan bahwa seorang Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan orang-orang yang dipilihnya langsung. Dan karena itu, tidak mengherankan bahwa banyak orang yang ada dalam pemerintahan Jokowi itu tetap menjadi figur-figur yang penting dan tepat yang dipilih kembali oleh Prabowo untuk duduk dalam masa-masa pemerintahannya. Kita harus berpikir bahwa Prabowo tidak perlu merasa bahwa orang-orang Jokowi ini akan membuat dirinya kehilangan independensi sebagai seorang pemilik hak prerogatif sebagai presiden. Karena itu, saya ingin lebih berpikir yang waras dan positif bahwa Prabowo Subianto adalah presiden yang merdeka. Ia tahu siapa yang akan dipilihnya dan siapa yang akan membantunya dalam rangka 5 tahun ke depan ia bersama Gibran memimpin Indonesia. Karena itu, teman-teman, saya justru menangkap kesan bahwa apa yang dipaparkan dan disampaikan oleh berbagai macam pihak yang saya katakan sebagai kaum nyinyir atau para guru nyinyir itu sebetulnya tidak berbasis pada kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah yang saya maksud adalah kesadaran sejarah yang konstitusional bahwa seorang Prabowo ketika ia dilantik sebagai presiden sah Indonesia, maka di tangannya, di pundaknya, ia memiliki independensi untuk menentukan siapa pembantu-bantunya. Jadi, ketimbang kita membangun opini yang bukan sebuah
skeptisisme yang positif, tetapi itu justru memperlihatkan bahwa statement-statement nyinyir itu datang dari pesimisme yang kontraproduktif dengan semangat demokrasi dan konstitusionalisasi yang sudah berjalan beberapa saat di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Karena itu, percayakan saja bahwa orang-orang Jokowi yang dipilih kembali oleh seorang Prabowo itu bukan berarti bahwa orang-orang Jokowi ini sekarang harus dilihat sebagai orang-orang yang akan terus memata-matai Presiden Prabowo sehingga ia kehilangan independensi. Rasanya Prabowo adalah presiden yang merdeka, yang mandiri, dan ia mampu bersikap tegas terhadap para pembantunya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia sudah mengatakan bahwa siapa yang tidak mendukung program-program, antara lain program makan bergizi, silakan keluar dari kabinet yang dipimpinnya. Itu adalah sinyal pemimpin yang tegas. Jadi, tidak usah kita membangun opini yang kemudian kita ingin jadikan itu sebagai senjata ideologis untuk menganggap bahwa Jokowi masih cawe-cawe. Rasanya Jokowi tidak serendah itu. Jokowi punya independensi dan Prabowo pun sebagai presiden real Indonesia saat ini punya independensi. Karena itu, mari berpikir waras tentang republik ini. Mari berpikir yang berbasiskan realitas sejarah bagi para pemimpin kita yang saat ini menjadi presiden dan wakil presiden kita. Percayakan. Dan sekali lagi, berbeda antara pandangan skeptisisme yang sehat, bahwa kita bisa mengkritik rezim pemerintahan manapun, termasuk terhadap Prabowo. Tetapi jangan pernah skeptisisme itu diterjemahkan sebagai pesimisme yang hanya keluar dari pandangan yang negatif dan membuat kita sesungguhnya berjalan ke belakang dalam rangka demokrasi Indonesia.